Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, mengazab, menghancurkan suatu kaum sedangkan Rasulullah SAW ada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan menghancurkan suatu umat apabila mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan menghancurkan dan tidak akan memberikan bala musibah kepada suatu umat, kepada suatu kaum apabila di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW bersama mereka, maka tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim fil hayati atau fid dunya, tidak. Allah memutlakkan Rasulullah SAW bersama mereka, baik di dalam kehidupan Rasulullah di dunia ataupun kehidupan Rasulullah SAW setelah meninggal dunia, sehingga ada suatu kaum, suatu umat yang memang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersama mereka di dalam kehidupannya. Ada manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup setelah wafatnya Rasulullah, sehingga di sini wa anta fihim, sedangkan Rasulullah bersama mereka baik di dalam hidupnya Rasulullah di dunia maupun kehidupan Rasulullah di akhiratnya. Sehingga orang yang mengenang Rasulullah pada sejatinya orang tersebut adalah mencari kebersamaan kepada Rasulullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan, akan membinasakan, akan memberikan bala musibah sedangkan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan menghancurkan suatu umat, suatu kaum apabila Rasulullah SAW ada bersama mereka. Oleh karena itu, kebersamaan bersama Rasulullah bisa kita dapatkan. Kita membaca sirah, manaqib, biografi Rasulullah SAW, itu pun kita mendapatkan kebersamaan dengan Rasulullah. Kita bersalawat kepada Rasulullah, mendapatkan kebersamaan dengan Rasulullah. Sehingga apabila kita menginginkan diangkatnya bala, diangkatnya musibah, diangkatnya penyakit, maka jalan yang lebih dekat untuk menghilangkan itu semua adalah kita bersama Rasulullah SAW. Bagaimana kita bersama Rasulullah sedangkan Rasulullah telah meninggal dunia? Maka idza fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun liwahsyati khatiri. Apabila kita sudah tidak bisa lagi bersama Rasulullah SAW di dalam jasadnya, maka ketahuilah penyebutannya, membaca salawat kepada Rasulullah, itu pun termasuk daripada menjadikan kebersamaan kepada Rasulullah. Oleh karena itu beruntung kita di malam hari ini bersama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah, membaca manaqib Rasulullah. Ini adalah salah satu cara untuk kita lakukan mendapatkan kebersamaan Rasulullah sehingga tidak diazab oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, dan diangkat bala musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua adalah suatu kaum tidak akan dihancurkan oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah manakala mereka selalu beristighfar. Sehingga dua hal ini di akhir zaman yang wajib, yang harus kita rutinkan, kita jalankan adalah bersolawat kepada Rasulullah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kebersamaan kepada Rasulullah sebelum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini kan kalau kita
hayati ayat ini, hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, suatu umat kalau Rasulullah ada bersama mereka. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan mengangkat bala, mengangkat musibah apabila suatu kaum bersolawat kepada Rasulullah, membaca manakib sirah sejarah Rasulullah, daripada orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kan ada orang bilang, ngapain kita baca sholawat, ngapain kita tawassulan, gak penting itu, langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Enggak. Allah mengajarkan kepada kita, sebelum kita menghadap kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah terlebih dahulu wa anta fihim, sedangkan Rasulullah ada bersama mereka. Oleh karena itu membaca sholawat lebih dianjurkan, lebih ditekankan untuk kita sekalian, agar kita terhindar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala.